Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Sulung. Hari ini kita akan masuk ke bab 2 di pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks eksposisi. Sebelum kita memulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kamu mendengar seseorang sedang mengungkapkan pandangan atau pendapatnya tentang sesuatu? Misalnya, kamu mendengarkan penjelasan dari seseorang tentang perlunya menjaga kebersihan lingkungan. Untuk meyakinkan pendengar atau pembaca tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, pembicara harus menulis perlu menggunakan argumen. Nah, itu yang dikatakan dalam eksposisi. Nah, untuk itu kita akan belajar. Pertama, ada 3 materi yang kita pelajarin. Ada definisi eksposisi. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksposisi, dan yang terakhir ada jenis-jenis teks eksposisi. Untuk kita mengetahui dari definisi teks eksposisi, mari kita perhatikan gambar berikut. Teks eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang bisa disingkat KBBI, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Selanjutnya, menurut Berescraft, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Dari kedua teori itu, kalian sudah bisa mengambil kesimpulan apa sih yang dimaksud daripada teks eksposisi itu. Jadi masing-masing dari kalian sudah harus bisa menangkap apa ya yang dimaksud dalam teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Kalian harus sudah paham daripada dua pengertian atau teori tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri daripada teks eksposisi, yang dimana ada 3. Nah, yang pertama menjelaskan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. Objektif pada pembahasan persoalan dan tidak menggunakan kata atau frasa yang bersifat menarik emosional. Secara singkat, tidak memihak kepada siapapun. Selanjutnya, gaya penulisan informatif. Informatif artinya setelah dibaca, pembaca merasa mendapatkan informasi tambahan atau mungkin juga bisa mudah dipahami. Selanjutnya, teks memuat fakta. Maksudnya, teks memuat fakta, apa yang tertulis dalam teks adalah sesuatu yang sudah pernah terjadi. Ya, selanjutnya kita masuk ke jenis eksposisi. Yang pertama ada eksposisi definisi, artinya memaparkan definisi atau pengertian suatu topik tertentu. Selanjutnya ada eksposisi pertentangan, berisi hal pertentangan akan suatu hal dengan hal yang lain. Selanjutnya ada teks eksposisi ilustrasi, memberikan gambaran atau penjelasan yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lain yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Yang selanjutnya ada eksposisi proses, tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Selanjutnya ada teks eksposisi laporan, memberikan laporan dari sebuah peristiwa atau penelitian tertentu. Dan yang terakhir ada eksposisi perbandingan. Ide atau gagasan utamanya dipaparkan dengan cara membandingkan suatu hal dengan hal yang lain.
Dilihat dari sudut pandang lain, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teks eksposisi. Yang pertama ada identifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Yang kedua, fakta dan opini dalam teks eksposisi. Teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara penyampaian pemaparan kepada pendengar adalah dengan berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi berupa kesimpulan yang disampaikan dalam pidato. Kegiatan mendengarkan dan membaca teks eksposisi banyak sekali manfaatnya. Salah satunya kamu akan mengetahui ketertarikan antara permasalahan dengan argumentasi yang disajikan. Dengan menelaah argumentasi yang disampaikan penulis atau pembicara, kamu akan dapat meyakini lalu menerima pendapat yang disampaikan. Namun, jika argumen yang disampaikan lemah dan tidak meyakinkan, kamu dapat saja menolak pendapat yang disampaikan. Salah satu bentuk komunikasi lisan yang menggunakan teks eksposisi adalah berpidato. Nah, sebagaimana diketahui, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pada bagian ini, kamu akan belajar untuk memahami teks eksposisi lisan atau yang biasa disebut dengan berpidato. Dalam penyampaian argumen, pembicara atau penulis dapat menggunakan fakta dan alasan-alasan yang logis. Fakta disajikan dalam kalimat fakta, sedangkan alasan yang logis disajikan dalam kalimat opini. Menurut KBBI, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi, sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. Nah, dari sini mungkin masih agak bingung ini, fakta yang mana, opini yang mana. Nah, sekarang kita lihat ke contoh yang ada di slide selanjutnya. Coba kalian perhatikan contoh kalimat berikut. Ada dua kalimat itu. Ada kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat pertama adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Nah, ini adalah fakta karena dia sudah terjadi dan bicara tentang data. Biasanya kalau saya bicara tentang angka, ada angkanya ini, berarti itu fakta. Karena bagaimana berbicara angka kalau misalnya hal itu belum pernah terjadi. Maka kalau sudah ada angkanya, kemungkinan hal itu sudah pernah terjadi. Angka yang dimaksud dalam jumlah. Jadi jumlahnya sudah ditentukan. Nah, selanjutnya, sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Nah, di sini ada kata sebagai generasi muda. Nah, di sini ada sebagai generasi muda, calon penerus berjuang bangsa, sudah seharusnya. Nah, sudah seharusnya berarti belum terjadi. Nah, sementara di atas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei mencatat. Nah, mencatat berarti sudah pernah terjadi. Dan sudah seharusnya, ini berarti belum terjadi. Sudah seharusnya berarti keinginan, harapan di situ ada harapan. Sementara yang mencatat ini sudah terjadi. Nah, sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang lebih berkualitas. Jadi saya harap di sini kalian sudah bisa mengetahui tentang fakta dan opini. Ya, mungkin itu aja video singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan materi yang saya jelaskan. Mohon komentari agar menjadi pembelajaran untuk saya. Sekian, kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.